Nah, kemarin kan kita sudah ini ya belajar bikin komponen dan scaffolding projectnya React pakai Vite. Sekarang kita akan memperkenalkan, saya akan memperkenalkan si JSX Project ya. JSX itu apa? Aduh, kenapa berarti? JSX itu apa? JSX itu adalah JavaScript XML. Sorry tadi sambil ngerokok tiba-tiba rokoknya keluar api. Kenapa ya? JavaScript XML. Maksudnya itu gimana? Kalian pasti pernah dengar ya XML ya. Eh, jadi kalau kita lihat komponen kita yang kemarin ya, kita kan bisa bikin nge-return bentuk HTML di dalam JavaScript gitu kan. Nah, kalau JavaScript biasa itu kan kita nggak bisa nih, bisa langsung kayak gini. Biasanya kan kita create elemen dulu gitu kan. Nah, JSX itu kelebihannya tidak cuma bisa bikin HTML di dalam JavaScript, tapi juga kita bisa masukin JavaScript juga untuk dipanggil di HTML ini. Nih, contohnya misalkan di apa namanya di sini saya kasih variabel misalkan cons eh, salam gitu ya, salamnya hello gitu, hello anak gede. Nah, ini tuh sorry sebelum return ya, ini tuh bisa kita panggil di sini di value returnnya. Caranya gimana? Caranya dikasih kurung kurawal, di dalam kurung kurawal kita panggil nih si variabelnya si salam ini. Nah, ini kalau kita save ya, kita lihat masih tetap kan hello world gitu. Atau misalkan hi gitunya biar kelihatan bedanya gitu. Tuh, gini gitu. Jadi eh, nggak cuman HTML tapi kita juga bisa nyimpen sesuatu fungsi atau suatu ekspresi di dalam eh, komponen kita dalam bentuk JavaScript. Kayak kita bikin fungsi biasa lah ya. Kita bisa bikin logika di sini, kita bisa bikin variabel apapun sebelum return. Return kan biasanya nilai yang nanti dibalikan kan, gitu. Ya kita hapus. Oh, jangan dihapus deh. Nah, sebelum lanjut ke contoh yang lain ya, kalian yang udah biasa JavaScript pasti tahu kan kalau misalkan sebuah variabel di dalam sebuah fungsi kayak gini, anggaplah ini fungsi biasa gitu ya, jangan anggap ini sebagai fungsi komponen, anggap ini sebuah fungsi karena sebenarnya fungsi komponen itu di dalam React sebenarnya ya fungsi JavaScript juga gitu. Nah, seperti yang kalian tahu gitu ya, di dalam JavaScript biasa sebuah fungsi kalau di dalamnya ada variabel, pas fungsi ini dipanggil si variabel ini pasti kan apa namanya dipanggil ulang gitu, di define ulang. Nah, nanti kalau suatu saat sih karena ini bentuk komponen ya, anggap aja ini misalkan button gitu ya, button submit gitu. Button submit ini mungkin bakal muncul di 100 tempat gitu ya. Misalkan di halaman A, B, C, D misalkan button submitnya tuh. Otomatis si variabel ini tuh bakal dipanggil lagi 100 kali. Ya kan, ini tidak efektif kan. Makanya kalau untuk variabel yang nggak benar-benar dibutuhin sama si function ini, sama si body function ini nih, lebih baik disimpan di luar function biar nggak selalu dipanggil kayak gini. Ya, legit.
Nah, lebih baik kayak gini. Kecuali misalkan kita ada parameter di sini. Ada parameter. Oke lah, kita butuh parameter ini dipanggil dalam sini gitu ya. Di dalam body misalkan, kalau memang butuh gitu ya. Nggak apa-apa, karena butuh parameter. Biasanya kalau di React ini, parameter ini digunakan untuk apa namanya, digunakan untuk memberikan data dari komponen lain ke komponen, gimana ya kata-katanya ya, biar paham. Eh, Intinya biasanya nih ya, parameter di fungsi komponen ini untuk mentransfer data lah dari satu komponen ke komponen lain. Misalkan ini ada komponen F, terus ada komponen F2. Nah, nanti bisa transfer data dari F ke F2 gitu. Ini nanti kita akan bahas tentang props sebentar lagi ya. Jadi ini untuk catatan aja. Jadi kalau memang nggak benar-benar dibutuhkan sama si function ya, variabel itu lebih baik disimpan di luar function biar nggak selalu di define ulang nih si variabelnya ya, biar nggak selalu didefinisikan ulang. Oke, satu lah. Apa lagi ya? Oh ya, di JSX itu kalau misalkan kita mau ngasih atribut ke HTML gitu kan, biasa kalau kita main HTML itu kan ada atribut ya, kayak ini nih, ini ID, ini type, ini src gitu ya, ini namanya atribut nih di HTML kan. Atau kayak kasih nama kelas gitu kan, kelas namanya tuh misalkan Sayuda misalkan, harus yang nggak disimpan di script ya, contoh aja lah di sini gitu ya, kelas Sayuda. Nah ini tuh kelas, si kelas ini tuh disebut dengan atribut. Nah kalau kita mau bikin HTML di apa namanya, di React, misalkan kita mau kasih kelas di sini ya, kita nggak bisa nulis kelas kayak gini, nggak bisa, nanti error ya. Kita harus nulisnya class name. Ingat bentuknya camel case nih, awalnya kecil, depannya gede. Kan class name-nya misalkan apa, salam gitu ya, class name-nya salam gitu. Nah, jadi kalau kamu ngasih kelas, ini harus namanya class name, bukan kelas biasa kalau di React Component. Contoh lain, misalkan aku mau bikin form ya, biasa form kan pakai label kan. Nah, label itu biasanya kan harus ada for kan. Nah, for-nya itu biasanya kan untuk si input yang di dalamnya itu, label ini mengacu ke input yang mana, menyesuaikan dengan si ID input yang di bawahnya. Jadi si for ini tulisnya kita nggak for tadi HTML for kan, sama tuh ya, camel case. Misalkan for apa ya, cari gitu ya, kita di sini cari gitu, kita kasih input. Nah, input tipenya teks lah, ID-nya harus sama kan, for-nya cari. Nah, kita save nih kan. Nah, jadi kayak gini. Ini kalau kita inspect ya, yang tadinya kelas name dia jadi kelas, yang tadinya HTML4 dia jadi for. Nah, kenapa sih si React komponen ini harus atributnya harus kayak gini gitu kan? Kenapa ribet banget? Kenapa sih nggak kayak biasa aja sih, kelas aja sih? Kenapa nggak for aja gitu? Kenapa harus class name? Kenapa harus HTML4? Nah, kenapa? Karena sebenarnya si React komponen ini itu dibikin, dirubah dari JavaScript biasa gini jadi HTML ya, jadi HTML, jadi
jadi kelas kayak gini sama for kayak gini itu lewat JavaScript juga gitu. Nah, sedangkan di dalam JavaScript kalian tahu kan, kalau kita mau bikin kelas misalkan, kelas dia udah ada kan di dalam JavaScript gitu. Kalau kita mau bikin kelas, kalian tahu kan kelas. Kalau kalian belajar OOP pasti tahulah kelas. Terus misalkan kalian mau bikin for ini kan udah ada for loop di dalam JavaScript yang bentuknya seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan kita atributnya pakai for, nanti mereka akan tabrakan dengan apa namanya JavaScript yang biasa gitu, tabrakan. Jadi mereka nggak bisa nih nyimpan for di sini atau mungkin nyimpan kelas di sini gitu, karena ini udah dipakai sama JavaScript. Kecuali kayak tipe, kayak ID, ini kan nggak belum pernah dipakai nih sama JavaScript, mungkin bisa dipakai. Nah, kalian bisa lihat-lihat nanti atribut-atribut React komponen ini di dokumentasinya si React ya, jadi nggak perlu dihafalin sebenarnya. Cuman kalau mau dihafalin juga gampang lah, insya Allah ini gampang banget ngapalin. Karena masuk gitu di logika kita, oh for itu untuk HTML for, oh kelas tuh nama kelas, jadi kelasnya HTML for, jadi gampang lah ngapalinnya. Gitu ya, jadi kenapa atribut di JavaScript komponen JavaScript komponen di React komponen itu harus pakai tambahan kayak gini ya, nggak kelas doang tapi kelas name, nggak for doang tapi HTML4, karena atribut-atribut yang ada di HTML biasa itu udah dipakai juga sama JavaScript. Jadi kita nggak, si React ini, si developer React ini dari Facebook ini nggak bisa bikin apa namanya, nggak bisa bikin atribut yang udah dipakai sama JavaScript itu sendiri gitu ya. Jadi urutannya itu ini JSX dirubah ke JavaScript, dari JavaScript berubah ke HTML gitu. Oke, lagi ya. Eh, oh ya, jadi mau ngasih contoh yang lain ya. Tadi kan kita cobain pakai apa namanya variabel biasa kan. Nah, ada juga yang variabel apa namanya? Kita juga bisa manggil objek nih. Misalkan contoh nih, punya objek, misalkan salam dunia, misalkan ya. Kita bikin sebuah objek di sini, misalkan salamnya teh assalamualaikum gitu ya. Waalaikum. Ya. Terus dunianya ya lah ya, dunia. Nah, kita punya objek seperti ini gitu. Nah, kita juga bisa nih manggil langsung di komponennya. Caranya gimana? Seperti biasa aja ya. Yang seperti kita udah tahu dalam kurung perawal, panggil dulu nih si nama variabelnya, salam dunia. Terus panggil nih si objeknya nih pakai titik kayak biasa. Salam, terus pasti panggil lagi nih si dunianya nih. Salam dunia, pilih dulu si nama objeknya, terus pilih objeknya yang dunia. Nah, coba kita save. Oh, assalamualaikum dunia. Nah, kan inilah keunggulannya. Jadi kita bisa bikin HTML yang lebih dinamis kayak gitu ya. Kita langsung mainnya di JavaScript dan lebih mudah dipahami kan. Contoh lain kita juga bisa misalkan bikin fungsi gitu ya. Kita bikin fungsi di luar nih. Nanti bisa kita panggil juga dalam fungsi komponen. Misalkan kita punya fungsi biasa nih, fungsi salam dunia gitu ya. Salam dunia. Kenapa typo? Salam dunia ini misalkan punya parameternya salaman.
ya. Langsung kita return, misalkan return salaman ya. Ini juga bisa kita langsung pakai nih. Kita bisa manggil fungsi biasa. Kita bisa manggil fungsi biasa di dalam fungsi komponennya si React. Pertama kita panggil dulu nih nama fungsinya. Kayak tadi kan manggil nama objek. Kita panggil dulu nama fungsinya salam dunia. Ya, sorry, lupa huruf awal dulu kalau memanggil sesuatu ya di dalam React komponen. Panggil dulu nih nama fungsinya di dalam huruf awal salam dunia. Terus kita misalnya parameternya fungsi ya. Kita cek, nah kan kayak gitu. Ini contoh-contoh sederhana ya. Jadi kita bisa melakukan apapun di dalam sebuah fungsi komponen React seperti layaknya JavaScript biasa. Gitu. Oke, ya sampai situ aja pengenalan JSX ya. Jadi tidak ada yang spesial sebenarnya di JSX karena seperti JavaScript biasa, bedanya adalah kita punya kelebihan untuk memanipulasi HTML di dalam JavaScript JSX itu ya. Nanti selanjutnya setelah ini di video selanjutnya saya akan coba mengenalkan saya akan coba mengenalkan bagaimana cara menginstal linter di React ya, khususnya untuk yang project scaffoldingnya pakai Vite kayak gini. Linter itu sangat dibutuhkan ya buat profesional developer, buat kamu yang lagi belajar sebagai developer pemula. Linter itu wajib. Kenapa linter itu wajib? Karena biar meminimalisir bugs, error, atau misalkan nanti kedepannya ada isu-isu di styling kalian itu bisa dicegah dari awal gitu. Mungkin buat kalian pemula agak menyebalkan gitu pakai linter itu, pakai linting itu, karena ntar dikit-dikit belum juga nyobain, belum juga tes codingan udah muncul error duluan di kode di editor kalian nih. Contohnya kayak gini nih. Saya udah nyimpen import gitu kan di sini. Belum pernah dipakai nih si React ini, tapi udah ditahan error duluan gitu kan. Ini sebenarnya agak menyebalkan untuk developer pemula, tapi ini justru penting sekali untuk kedepannya biar si codingan kalian itu lebih bagus kualitasnya. Kualitas kode kalian itu bakalan sangat bagus dan kepake untuk perusahaan, dan kalau misalkan ada developer lain yang melanjutkan codingan kalian itu lebih mudah. Karena nggak cuma bebas dari bugs, nanti codingan kalian juga karena punya aturan sendiri ya. Tiap-tiap codingan itu nanti aturannya dari awal sampai akhir bakal sama gitu. Misalkan saya mau pakai kutip 2 gitu. Nanti bakal kutip 2 semua. Kalau yang lain misalkan ada aturannya pakai kutip 1, nanti pakai kutip 1 semua. Jadi nggak akan beda-beda, yang satu kutipnya 1, yang satu kutipnya 2, itu kan sebenarnya mempengaruhi ke kualitas codingan kalian gitu. Oke, nanti kita lanjut di cara install linting. Lintingnya kita pakai Slint, Slint buat project scaffolding kita. Oke, see you next time.